Saya sekarang berada di Paris dan akan bertemu dengan seorang penyanyi asal Indonesia yang terkenal bukan saja di Indonesia tapi juga di Perancis dan bahkan di seluruh Eropa. Namanya adalah Anggun C. Sasmi. Yuk kita cari dia di mana. Anggun, bonjour. Kabar. Comment ça va? Ça va très bien. Je pourrais être mieux. Il y a toujours un ailleurs où je pourrais ne pas être moi. On s'enferme dans une vie interdit à jamais d'exister autrement. She has something very different from what you can hear usually in Europe. And in fact, she's the only Asian artist to have been able to break into international markets, and especially in Europe. And I think her main asset is that she's totally unique. She doesn't look, she doesn't sound like anyone else. She has this very unique vocal identity, and this gesture and everything is totally unique. So for European, for Western audience, I think it looks amazing. No, she's extremely easy working with. She's a very hardworking person. She usually works much more than the team behind her. So each time there's a request, she never complains. She says, okay, let's do it. And she's, if she has to work from 5 a.m. to 10 p.m., she will do it. So she's a very clever, articulate person. So she understands that if she has a team behind her, proposing her opportunities, then she has to follow their belief, their ambition. So she's a very hardworking person. Iya, Anggun katanya lagi sibuk interview di sana, di sini, mana-mana. di mana-mana, di media Prancis, di media Eropa. Selamat ya atas Makasih. lahirnya sebuah album yang baru. Namanya Toujours. Toujours un ailleurs. Anaya. Bahasa Indonesianya apa coba? Selalu di mana-mana. Selalu di mana? Selalu berlanglang buana. Iya. Ini mungkin merefleksikan Anggun sendiri ya. Iya, selalu di merefleksi mana-mana. hidup dan hidupnya aku sekarang ini, dan memang aku kan suka traveling terus. Nggak pernah, selalu pecicilan lah bahasa Jawanya. Ini kalau tidak salah album Anggun yang ke-6 ya. Ya, album Perancis yang ke-6. Album Perancis yang ke-6 dan katanya saya dengar ini sudah masuk top 40 dari Ya, Billboard. alhamdulillah. Di Amerika juga. Aku yang itu nggak tahu. Katanya. Katanya. Nah, yang jelas di Eropa dan di Prancis. Ya. Bisa cerita sedikit apa yang membuat album ini berbeda dengan album-album Anggun sebelumnya? Sebelumnya berbedanya ya karena setiap kali aku membuat satu album selalu berusaha untuk kayak semacam bikin selfie kalau bahasa sekarangnya. Jadi Agak narsis gitu. iya, jadi memang ini loh, aku sekarang kayak gini. Cuma sebenarnya Nah, kayak gini itu apa maksudnya? Bisa lebih dalam jelas artinya lagi? kan ya setiap album itu kan seperti mengkarakteristikan akunya pada saat itu. Jadi udah perbedaannya ya sekarang kan aku 41 tahun. Yang jelas pemikiranku Masih kan udah 41 ya? ini kan namanya juga darah Indonesia ya. Jadi pemikiranku udah jelas-jelas berbeda
pada saat aku umur 20 atau 30-an. Jadi ya itulah, jadi buat aku cuma anehnya album ini aku sebenarnya nggak ngomong tentang diriku sendiri. Aku ngomong tentang apa yang ada di sekelilingku. Jadi aku mengajak orang-orang untuk mengerti, untuk kayak reading between the line. Kayak kan aku ngomong tentang anak-anak, ngomong tentang hidup. Jadi dengan mendengar lirik-lirik atau membaca lirik-lirik di lagu ini, mereka bisa ngerti aku tuh kayak gimana. Jadi di sini Anggun sebagai seorang penyanyi tapi juga seorang ibu. Ya. Si kecil sekarang umurnya sudah berapa tahun ya? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun ya. Wow. Iya, Nggak gede kerasa ya. banget makanya. Jadi kalau kita lihat ini semacam terakhir dari evolusi seorang Anggun ya. Ya. Meninggalkan Indonesia pada waktu itu tahun 1994, masih ingat kan waktu itu? Masih dong. 20, aduh. Sekarang sudah tahun 2015. Ya. Kalau melihat Anggun tahun 1994 sampai Anggun 2015, apa kira-kira benang merahnya? Benang merahnya ya aku perjalanan tetap Anggun? berusaha terus menjadi seseorang yang tidak merubah jati diri sebenarnya. Ingin berusaha terus kan. Persisnya jati dirinya seperti apa? Karena kan dulu Anggun memang orang penyanyi Indonesia. Ya. Penyanyi asal rock. Indonesia. Penyanyi rock. Ya. Tapi sekarang kan sudah lebih banyak tinggal di Prancis Ya. dan juga keluarganya juga Prancis. Jadi Ya. jati diri. Jati diri dalam arti walaupun aku sudah mempunyai kultur baru, tempat tinggal yang baru, bahasa baru dan identitas baru, bukan berarti aku meninggalkan aku yang dulu, aku tetap orang Indonesia yang masih dan sangat bangga dengan darah dagingku. Makanya aku kasih nama anakku juga Kirana, dan aku ngomong sama dia juga pakai bahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia ya? Iya, dan ini semua bisa dilihat juga dalam cara aku menulis lagu, atau cara aku menyanyi, atau cara aku berpakaian. Nanti dalam bahasa Prancis kan albumnya. Ya. Berapa lama untuk menyiapkan? Oh, aku selalu lelet, Mbak. 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk tapi bikin lumayan. satu album. Iya sih. Gimana feedbacknya dari para penggemarnya album? Dan album ini banyak sekali penggemarnya. Iya, feedbacknya sampai sekarang syukur banget, sangat amat dan sangat positif. Jadi apalagi album yang baru ini tuh mengunsurkan musik pop world yang banyak orang yang kalau suka bernostalgia dengan album pertamaku yang dengan ada Snow on the Sahara-nya. Iya. Jadi mereka sangat suka dengan lagu ini. Oke. Aduh. Dingin nih kita cari sesuatu. Ini ada kafe ya, Ya. namanya Marcel. Kita Langganan. langganan. Oh, ini Yuk. tempat favorit ya? Betul, nggak jauh dari rumah soalnya. Yuk. Yuk. That's better. Kita minum. Iya, coklat akhirnya. hangat air. Langsung berkumis nggak? Enggak. Jadi ini kafe favoritnya Anggun ya? Iya. Chez Marcel. Chez Marcel. Jadi total Anggun sudah tinggal di Paris berapa tahun ya? Pertama kali tinggal di sini 7 tahun, terus 4 tahun di Kanada, terus balik lagi ke sini tahun 2004 sampai sekarang. Jadi ya hampir 15 tahunan ada kali ya. Wow. Iya. Senang tapi tinggal di Prancis, apalagi di Paris. Ini udah merasa rumah sendiri ya Anggun? Iya, karena teman-temanku di sini, anakku juga sekolahnya nggak jauh. Jadi buat aku sekarang, apalagi kan aku dari dulu kan mikir apakah ada negara yang sempurna ya. Karena kan pasti ada bagian di salah satu negara yang mungkin dari sisi ekonomiknya kita nggak suka atau politiknya kita nggak suka. Tapi aku pikir kayaknya mendingan kita pilih satu tempat yang kita bisa suka apa sih dengan pemandangannya atau culture-nya,
Terus ya we make it from there gitu loh. Karena buat aku nggak ada negara yang sempurna. Jadi tergantung juga apa yang kita cari. Nah aku cari dari sisi kultur sih sebenarnya. Supaya mungkin dan apalagi di Prancis juga kan termasuk negara yang membela dan sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan ini ya salah satu unsur yang sangat penting. Nah ini kan baru-baru ini kan ada kejadian serangan Ya, teroris itu Paris, di betul. Paris. Anda waktu itu lagi di mana? Ada di Paris? aku di Paris di Roma. Bisa cerita nggak waktu kejadian itu, terus perasaannya apa dan apa Ya. yang terpikirkan waktu itu? oleh Aku kamu? waktu Karena ini lihat- sesuatu penyerangan yang betul-betul Mengagetkan ya. sekali karena yang diserang itu satu tempat konser, Ada yang di kafe, ada yang di kafe dan stadium. dan udah gitu ada satu lagi mestinya mereka diserang tuh di daerah distrik ini di tempat aku tinggal, tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa dan Mungkin itu- sempat digagalkan kali ya. mungkin sempat diaborsi. Jadi waktu aku dengar itu kan udah sekitar jam 11 malam atau 12 malam. Aku kira ini cuma rumors, bohong atau apa. Akhirnya aku lihat di berita dan ini benar, dan buat aku nih bukan saja mengagetkan tapi mengerikan sekali, dan aku langsung mikir ini berapa korbannya, siapa yang di belakang ini semua, apa yang mereka mau, dan bagaimana caranya aku bisa mengasih tahu ke anakku. Jadi malam itu tuh aku tidurnya jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Padahal beberapa jam kemudian harus bangun nganterin nggak sekolah sih, waktu itu weekend kan. Dan ya buat aku sesuatu yang mustahil lah, yang mustahil. Dan ternyata aku nggak sendiri, karena dan buat kita ini adalah kayak 9/11-nya orang-orang Prancis. Terus apa yang diceritakan pada Kirana? Ya aku bilang bahwa di Paris lagi ada attack, ada orang-orang yang jahat yang membunuh orang-orang tanpa kita tahu kenapa. Terus dia tanya siapa yang dibunuh, kenapa dan di mana. Nah iya, jadi ada orang yang bunuh orang lagi nonton konser, lagi makan di restoran, lagi nonton bola. Terus loh kan mereka lagi nggak ngapa-ngapain ya mama ya lagi. Dan memang benar buat aku tuh semua korban adalah orang-orang yang sedang celebrating life. Mereka ke restoran makan, mereka nonton konser, nonton pertandingan. Ini sesuatu yang mungkin dari pihak teroris adalah sesuatu yang mereka nggak suka. Mereka nggak suka kalau hidup itu ternyata ada unsur-unsur yang bisa menyenangkan. Jadi aku ceritakan ke Kirana bahwa ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak suka kehidupan, yang tidak suka kebahagiaan, tidak suka kultur. Dan aku terus terang agak takut buat Kirana, tapi aku bilang nggak apa-apa karena kan polisi di sini, ada intelnya Prancis yang sedang berusaha, yang bekerja keras supaya mereka bisa ditangkap, dan ada yang sudah meninggal juga pelakunya. Dan setelah itu untungnya 2 hari kemudian aku pergi untuk satu humanitarian mission di Madagaskar. Dan begitu aku pulang dari sana, dari Madagaskar, kan tadinya aku pikir aduh nggak mau pergi karena takut ninggalin anakku, dan apalagi dengan keadaan seperti ini. Tapi ternyata setelah aku pulang dari sana aku malah merasa lebih semangat gitu loh, karena aku ke Madagaskar, tugasku tuh untuk membawa anak-anak yang sakit, anak-anak bayi umur 1 tahun setengah, untuk dibawa untuk dioperasi di Prancis. Jadi aku ke sana untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk hidup. Sedangkan yang terjadi di sini adalah orang-orang yang mengambil hidupnya orang lain untuk God knows what. Jadi buat aku ini yang harus kita rayakan. Kita harus merayakan kehidupan. Ini yang penting. Yang lainnya ya kita harus hati-hati aja. Kita harus berusaha untuk supaya buat aku ya, untuk supaya anakku selalu merasa aman. Iya. Itu bagian ke Madagaskar, bagian dari kegiatan sosial yang Anggun Iya. lakukan kan selama ini. Tapi kalau sekarang bagaimana? Ini kan sudah
saya merasa di sini ya memang ada polisi, ada tapi nggak terlalu over gitu ya. Bagaimana perasaan sekarang? Apakah sudah mulai merasa aman? Suasana di Udah Paris pulih. itu, ya suasana di Paris itu Anggun merasa sudah hampir normal kembali atau bagaimana? Banyak sekali kampanye lewat social network yang orang-orang Prancis yang bilang kita harus masuk dalam resistance, kita harus memberi contoh bahwa kita tidak takut dengan teror mereka. Karena kalau tiba-tiba kehidupan di Prancis atau di Paris terutama tiba-tiba orang-orang udah nggak ke konser lagi atau nggak ngafe lagi atau nggak pergi ke restoran lagi, itu tandanya para teroris itu mereka menang karena mereka berhasil menakutkan kita. Jadi kayaknya sekarang setelah seminggu lebih hampir ya sudah mulai pelan-pelan sudah mulai pulih, walaupun banyak sekali orang-orang yang, dan setiap kali aku pergi kemanapun orang-orang tanya, terus gimana keadaan di Paris? Mereka tuh kayaknya dan sangat merasa khawatir juga untuk kita. Aku lihat banyak sekali solidaritas dari seluruh dunia. Ya, waktu itu ada pertandingan sepak bola, orang-orang Inggris yang menyanyikan La Marseillaise, himne nasional, dan itu sangat membuat aku tersentuh sekali. Dan ya kita mulai pelan-pelan sih, karena kan life goes on ya. Nah kan katanya yang ini penyerangannya kan dilakukan oleh ISIS. Nah kita tahu bahwa Paris dan Prancis juga kan memiliki banyak sekali warga negara yang Muslim. Ya. Bagaimana? Apakah ada semacam backlash terhadap mereka atau diskriminasi yang dirasakan lebih meningkat? Kira-kira menurut pandangan Anggun sendiri atau pengalaman Anggun sendiri ada? Ya, ini yang amat sangat aku takutkan adalah semakin naiknya Islamofobia. Apalagi di sini kan dengan adanya dari extreme right wing Marine Le Pen contohnya yang partai sayap kiri kanannya makanya, itu luar yang biasa sangat ganas ekstrim, ya. Dan dengan adanya kejadian seperti ini dia malah ini buat dia tuh seperti kayak ini kesempatan yang baik untuk meraup lebih banyak voters, dan itu dan ini yang saya sangat takutkan. Makanya aku kan sekarang baru mengeluarkan album. Ini sebenarnya bukan saat yang ideal untuk mengeluarkan album, tapi setiap kali aku wawancarai oleh para wartawan, mereka pasti tanya ke aku kan orang Indonesia, negara terbesar Muslim di dunia. Mereka pasti tanya, lo gimana? Kamu sebagai orang Muslim, apakah justru disitulah aku harus menunjukkan bahwa Islam yang kita terapkan di Indonesia itu nggak ada hubungannya dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Di Indonesia, walaupun kita negara Islam terbesar, kita pernah punya wanita yang memilih presiden yang perempuan. Dan aku dulu besar di sekolah Katolik. Jadi ini semua banyak sekali unsur-unsur yang setiap kali itu aku coba untuk menjangkau yang image-nya mereka tentang Islam yang terlalu baku dan terlalu kaku, apalagi mereka nggak tahu banyak tentang negara ini. Yang mereka dengar hanya yang terjadi kejadian-kejadian seperti ini dan Daesh dan terorisme, dan jangan sampai salah kaprah. Apalagi kan sudah ada movement Not in My Name. Dan ini buat aku penting sekali supaya orang-orang Islam tuh mereka seperti katanya the Queen of Jordania, Rania. Yang beliau bilang bahwa kita sebagai Muslim moderate atau Muslim period, kita harus menunjukkan bahwa mereka itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Pemahaman rata-rata orang Prancis, kan Anggun banyak teman ya di Paris dan di Prancis terhadap Indonesia sebagai negara yang moderat, populasi muslimnya terbanyak tapi tidak seperti negara di Timur Tengah. Betul. Dan lain sebagainya, itu bagaimana? Apakah mereka masih perlu edukasi lah atau pencerahan mengenai hal itu? Kayaknya edukasi atau pencerahan harus selalu ada, apalagi di masa-masa yang gampang sekali salah kaprah seperti ini, apalagi dalam masa-masa yang more than ever kita butuh image yang lebih baik tentang untuk Islam. Ini yang susah karena banyak orang yang
ya pokoknya pukul sama rata lah gitu. Ya pokoknya inilah Islam, Islam ISIS sama. itu Iya. Islam, jadi Iya. seluruh agama Islam ya seperti kecenderungannya ada untuk Pasti kekerasan seperti itu. itu. Makanya aku pikir ini penting sekali supaya aku tuh menunjukkan sisi Islam yang lain, bahwa bahwa aku nggak pakai Ya, jilbab nggak atau berjilbab dan nggak ada apa sih namanya tanda-tanda bahwa aku tuh orang Islam dalam artian ya dengan ya sesuai tanda-tanda dengan ostentary yang gitu. biasanya dikenal di yang Timur biasa Tengah. betul. Dan buat aku inilah penting sekali buat aku menggarisbawahi bahwa ya bukan berarti Islam itu kan sesuatu atau agama itu sesuatu yang sangat personal, sangat intim. Ya, dan antara biasanya Anda kan dengan dan Tuhan. dasarnya kan perdamaian agama. Iya, makanya ini yang selalu saya coba untuk garis bawahi di setiap interview, dan setiap kali aku pasti dapat pertanyaan seperti itu. Tapi Anggun sendiri ya, karena sekarang kan sudah tinggal di Eropa, ini merasa bahwa Islamofobia ini memang secara kecenderungan Semakin, itu iya. semakin meningkat, apalagi dengan Kejadian. ya bukan saja kejadian penembakan itu, tapi banyaknya pengungsi swakap, Ya, betul. refugees dari Syria yang berdatangan ke Ya. Eropa, dan ini juga mungkin berdampak terhadap multikulturalisme. Ada yang merasa bahwa wah ini membahayakan bagi keamanan negara Betul. Eropa ini. Ini sesuatu yang memprihatinkan, Anggun. Iya, sangat memprihatinkan karena kan aku yang namanya di Eropa, apalagi di Perancis, kita dulu sejarahnya banyak sekali boat people dari Manusia Asia, perahu ya, dari Manusia Vietnam perahu, ya, dari apalagi. Vietnam yang datang ke Perancis, dan bahkan Presiden Chirac dulu sempat beliau sempat mengadopsi sebenarnya salah satu anak itu orang Vietnam. Jadi tapi itu dulu, kenapa sekarang kok zaman berubah? Orang-orang makin lama makin takut. Kita makin takut dengan tetangga. Kita nggak silaturahmi. Di building aku kenal tetanggaku, tapi itu juga aku yang datang pertama. Mereka, jadi kayaknya banyak orang sekarang tuh lebih ya takut karena mungkin warna kulit kita beda, atau agamanya beda, atau pendidikannya nggak sama, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini yang aku sayangkan, nggak ada keterbukaan, sangat nggak ada toleransi, dan karena kita nggak kenal, makanya kita nggak mau mengambil effort untuk mengenalkan apakah itu kultur lain atau apapun. Jadi buat aku ini sayang sekali. Anggun sendiri secara pribadi pernah merasa ada diskriminasi, atau mungkin awal-awalnya sebelum menjadi terkenal, Ya. sebelum karir Anggun itu lebih baik lagi Prancis Enggak. itu pernah? Enggak juga, karena di Prancis orang Asia termasuk jenis etnik yang enggak terlalu yang peaceful sih, yang damai-damai aja. Kita nggak pernah membuat Lebih integrated ya? Iya, mungkin begitu buat mereka. Tapi dulu dengan awal karirku sama produserku, aku tuh dulu dibilangin kalau bisa jangan ngomongin tentang agama kamu, karena mereka takut itu nanti malah membuat salah kaprah lagi, kayak ya, karena dari dulu memang buat mereka tuh Islam tuh agama yang menakutkan gitu. Atau mungkin karena dari Asia ada unsur eksotisme Dan mereka ingin menjaga ini mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga sih alasannya. Tapi buat aku dari dulu aku selalu ngomong tentang agama sebebas mungkin. Tapi secara karir, karena waktu Anggun sendiri datang ke Eropa dan kemudian ke Prancis kan belum terkenal Ya. sama sekali kan di Eropa. Seberapa sulit untuk meniti karir bagi Iya, seorang seperti Anggun yang ya kalau di Indonesia kan memang sudah terkenal, tapi kan di Eropa kan Ya. beda ya, dan kompetisinya kan banget. juga pasti banyak. Ya. Dan mereka sangat ya susah lah untuk masuk ke industri musik di betul. sini. Kira-kira apa yang mereka cari dan dapatkan ya dari Anggun? Yang mereka cari mungkin yang sebenarnya aku sama sekali nggak tahu kenapa albumku yang ini disuka, atau ya justru malah ya pas album pertama
kenapa lagu ini disuka, kenapa akunya disuka. Mungkin itu salah satu kayak kombinasi antara semua, wajah baru, suara baru, pandangan yang baru, dan membawa keinginan untuk membuat orang traveling. Mungkin buat mereka ini kayak, oh ini salah satu yang sangat eksotik gitu loh. Yuk lihat, yuk apa. Dan ternyata, ya tapi cuma buat aku, kalau hanya mengedepankan keeksotismean aja tanpa substansi, ya nggak bisa dapet apa, nggak bisa jauh gitu. Nah biasanya media Perancis atau media Eropa biasanya apa yang mereka selalu tanyakan kepada Anggun? Mereka selalu tanyakan tentang Indonesia, bagaimana pandangan aku tentang hidup di Prancis, apa yang aku suka dari kultur di sini. Nah kalau aku bilang aku suka Serge Gainsbourg, musiknya, Boris Vian, buku-bukunya Boris Vian. Aku suka dan aku belajar minum wine. Aku bahkan sempat dapat title dari comment on appelle ça, les fraternités Di persaudaraan di persaudaraan wine lovers di Bordeaux. Jadi buat aku ini salah satu cara juga untuk mencintai negara yang aku pilih untuk hidup dan mengintegrasikan diri gitu loh. Jadi sekarang sudah merasa budaya Perancis itu bagian dari budaya seorang Anggun. Iya, karena dan buat aku sekarang aku sama sekali nggak bisa milih, karena walaupun aku darahnya Indonesia, mama, papa, bapak orang Jawa, dan aku akan selalu jadi orang Indonesia, ini salah satu kebanggaanku. Cuma Prancis adalah kultur yang aku pilih. Tapi mereka sendiri sudah menerima Anggun sebagai seorang Prancis, karena kan lagunya juga dalam bahasa Prancis, dan betul. Anggun juga ini sudah album yang kesekiannya dan penggemarnya juga banyak di sini. Mereka merasa Anggun ini Française. Kayaknya sih, soalnya kan aku sekarang juga kan aku pernah dikasih itu loh, Chevalier des Arts et des Lettres. Ini semacam medali dari pemerintah Prancis, karena aku ikut membantu mempromosikan budaya Prancis ke Asia atau ke Indonesia. Banyak sekali orang-orang Indonesia sekarang belajar bahasa Prancis karena katanya kepengin tahu lagu-lagunya aku, atau kepengin bisa ngobrol kayak Anggun. Kira-kira kontribusi Anggun untuk mempromosikan Indonesia ke Prancis itu apa? Ya setiap orang di sini tahu aku orang Indonesia, dan setiap kali aku pergi kemanapun orang bilang, oh aku baru aja datang dari Bali, oh aku baru ke Jogja. Nah itu dia kan biasanya kalau Indonesia kalau masuk media itu biasanya for bad news ya. Bagaimana persepsi bahwa Indonesia itu negara yang di sana terorisnya banyak, negaranya korup, polusinya luar biasa dan lain sebagainya, itu masih ada pandangan seperti itu? Ya masih lah, masih kan, apalagi kan kalau berita buruk kan pasti jadi di headlines di koran-koran ini biasalah, apalagi dengan adanya pembakaran hutan-hutan kayak semacam genosida kehutanan flora dan fauna di Indonesia. Buat aku ini selalu yang aku juga berusaha untuk memberi perhatian ke masalah ini tanpa harus menjelekkan nama Indonesia, karena aku nggak kepengin negaraku tuh juga orang Indonesia kan kayak gitu. Cuma aku juga nggak mau munafik untuk bilang bahwa di Indonesia tuh va bien, everything's okay gitu. Nggak juga kan, karena banyak hal yang aku juga nggak setuju dengan bagaimana para pemerintah melihat atau mendirect Indonesia sekarang ini. Cuma ya seperti kan kita termasuk juga negara baru ya, baru 69 tahun, masih baru lah. Nah sekarang kan kita kan di Paris juga kan ada COP 21 Climate Change, konferensi untuk perubahan iklim. Ini sesuatu yang menjadi bagian dari keprihatinan Anggun juga. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita, alam kita. Ya karena aku kan
Sebenarnya tadi malam aku sempat datang ke peluncuran salah satu event yang namanya One Heart One Tree. Jadi kita tuh bisa membeli pohon-pohon yang akan kita tanam. Bisa pilih, ada satu aplikasinya di iPhone yang bisa pilih mau tanamnya di mana, di Afrika, di India, pokoknya segala macam. Jadi bisa beli satu pohon atau sekelompok pohon. Jadi ini kayak semacam kontribusi kita kepada alam. Dan tadi malam sempat ketemu dengan Chief Raun nih dari tribe Amazonian. Aku lihatnya dia langsung deg-degan karena buat aku itu salah satu figur yang penting, dan aku juga dan untuk COP21 ini aku sempat andil dalam satu film yang aku sebagai naratornya untuk satu film yang menceritakan tentang kepada autochthons, the indigenous people, orang-orang suku adat. Jadi pentingnya memberi mikrofonnya ke mereka, memberi kesempatan pada mereka untuk berbicara, karena mereka lah yang tahu apa yang terjadi di hutan, bagaimana mengatasinya, dan apa yang harus kita perbuatkan untuk supaya kita bisa tetap menjaga untuk preservasi alam. Dan ini sebenarnya aku selalu ingin kasih tahu, dan aku juga kan dulu sempat setelah tsunami ya, 2 tahun atau 3 tahun setelah tsunami, aku pergi ke Sumatera untuk menanam mangrove. Karena aku belajar bahwa hutan bakau, karena aku dikasih tahu bahwa sebenarnya kalau di daerah rawan tsunami seperti itu ditanam sekitar 100 meter atau 200 meter mangrove, otomatis tuh ombaknya akan ditahan oleh mangrove tersebut, udah gitu, dan otomatis mungkin nggak akan sebanyak itu korban memproteksi jiwanya. dari abrasi juga. Ya, betul. Nah, Anggun sendiri mengikuti kejadian-kejadian di Indonesia, karena saya lihat kan Anggun cukup aktif di Twitter dan sosial media, terus mengikuti apa yang Ya harus dong. masih tertarik ya dengan apa yang Yang kan langsung di Indonesia. buat aku normal aja, kayak apa yang terjadi di rumah kan kita harus tahu. Nah, saya ingat waktu itu Indonesia kan melakukan eksekusi terhadap narapidana narkoba, dan saya lihat kan Anggun salah seorang yang memang tidak setuju dan dari dulu dan ternyata kan di Indonesia kan banyak ya orang yang setuju. Nah, Anggun memberikan komentar tidak setuju, dan kemudian juga ini kan jadi heboh di media sosial. Biasanya kalau itu terjadi, apa yang dirasakan Anggun? Apakah kok begini reaksinya atau bagaimana kira-kira? Yang aku pikir pertama adalah seenggak-enggaknya kita membicarakan hal ini, karena kebanyakan orang mereka lihat itu, oh ya wes dibunuh aja selesai, kan enggak. Aku di sini untuk memberi satu visi baru. Cobalah berdebat, karena seenggaknya kalau kita berdebat kan at least satu orang mikir, yang lainnya juga. Ini yang pertama aku suka. Jadi memang banyak sekali kontroversi, banyak yang menyerang dan bahkan banyak yang menyerang. Nah, itu beda lagi. Menyerang, dihina segala macam. Jadi malah cerita lain lagi. Cuma pada intinya buat aku adalah ini adalah salah satu opini. Ini pendapatku. Aku nggak kepingin, dan aku kepingin sekali Indonesia menghilangkan death penalty, karena buat aku eksekusi mati. Ya, eksekusi mati. Karena ambillah contoh seperti Nelson Mandela, waktu beliau menjadi presiden, hal pertama yang dilakukan adalah mencoret eksekusi mati dalam konstitusi. Nah, kita kan baru punya presiden baru yang sempat jadi cover di Time Magazine ya, New Hope of Indonesia, dan aku menaruh harapan pun juga ke Pak Jokowi. Makanya aku tergerak untuk membuat satu surat terbuka. Bukan karena aku merasa mempunyai wewenang atau apapun. Aku hanya berbicara sebagai seorang wanita, orang Indonesia yang tinggal di luar dan melihat bahwa
image-nya Indonesia ini sedang kacau balau, dan dengan kejadian seperti ini akan lebih kacau lagi. Seenggak-enggaknya aku mencoba ya menggelitik rasa naluri kemanusiaannya. Dan Ada responsnya dari surat terbuka itu? responnya nggak ada, tapi responnya ada bahwa dalam intinya adalah Said Atlawi, orang yang tadi divonis mati, beliau sudah tidak dalam daftar orang-orang yang akan dieksekusi lagi. Tapi bukan berarti, soalnya buat aku bukan hanya untuk orang itu, bukan hanya untuk orang Perancis satu orang itu, enggak. Buat aku untuk semuanya. Banyak orang yang bilang bahwa gue ini double standard ya. Dia hanya ingin menyelamatkan warga negaranya. Ya enggak lah. Aku juga nggak setuju dengan waktu dulu itu ada kasusnya Angeline, yang anak kecil di Bali yang dibunuh oleh pembantunya atau anak mama tirinya atau something, dan katanya udah dieksekusi aja. Eksekusi mati itu kan bukan satu solusi. Pertama-tama itu bukan solusi untuk apapun. Itu hanya balas dendam. Nyawa dibalas nyawa. Ini kan sama sekali bukan sesuatu yang kesannya itu untuk membuka mata kita atau membuat kita berpikir. Enggak, justru ini malah kita memberi kesadaran atas pendendaman. Dendam itu boleh gitu, harus. Kan enggak juga. Dan buat aku sekali lagi, kita kan tahu bahwa sistem keadilan di Indonesia tuh belum sophisticated ya, belum sempurna. Ya masih banyak bolongnya lah. Banyak bolongnya dan banyak sekali dan masih punya kasus korupsi ini itu. Nah, kalau sistem keadilan di Indonesia aja sudah masih bisa ditanyakan, Mbok ya jangan mengeksekusi orang gitu loh. Ini kan final, nggak bisa kita perbaiki lagi. Gitu loh. Ya paling tidak topik ini sudah mulai menjadi bahan diskusi karena memang kecenderungannya di dunia eksekusi mati itu sudah dikurangi ya. Sudah dikurangi. Karena toh tidak dianggap juga tidak efektif untuk mengurangi. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Peredaran narkoba. Nah, Anggun, Jokowi bagian dari yang pemimpin yang diharapkan. Oh, by the way, sudah berapa lama jadi warga negara Prancis? Dari 2001. No, jadi nggak? Udah nggak bisa milih lagi. Udah nggak bisa Nggak milih. bisa. Tapi kan aku bisa menghimbau. Iya. Salah seorang pendukungnya. Sekarang masih penuh dengan harapan atau ada sedikit kekecewaan atau bagaimana pandangan terhadap pemerintahan sekarang? Iya, kan kita juga seperti saatnya, kesannya gini loh, kalau lagi pacaran kan kadang-kadang juga suka berantem ya. Makanya aku nunggu banget ada kayak tanda-tanda bahwa Indonesia akan dipimpin oleh seseorang yang mempunyai visi yang lebar. Dan mudah-mudahan contoh seperti eksekusi mati pada beberapa orang, udah banyak ya sekarang, udah 12 orang kalau nggak salah. Ya, masih ada satu lagi Ya. kloter yang Iya. masih. Aku ingin sekali ini sesegera mungkin diberantasi, karena ya itulah, kayaknya buat aku Indonesia harus memberikan teladan kepada negara-negara lain, seperti halnya Indonesia memberi teladan ke, setiap kali aku bilang Indonesia pernah punya presiden perempuan. Ini tuh simbolik ya. Ya kita setuju atau tidak setuju dengan politiknya Ibu Mega, tapi simboliknya, dan dalam artian simbol itu besar sekali. Besar sekali. Jadi buat aku, apalagi negara sebesar ini harus bisa memberi contoh yang berani ke negara-negara lain. Dan berani itu bukan berarti mengeksekusi orang, tetapi dalam artian sebagai membuka hati, memberi contoh tentang yang dan banyak yang kita bisa berikan contoh ya, banyak karena sekali. Indonesia sebagai negara populasi terbesar Muslim beragama ya. Islam tapi moderat, dan ini apalagi dengan situasi global Ya. terorisme global ini, Indonesia sebenarnya penting bisa sekali, makanya memiliki justru peran itu. kunci Ya, ya justru bahwa
tidak semua Islam itu seperti yang di Timur Tengah. Kembali ke ini kan, walaupun warga negara berganti, tapi kan pada intinya kan Anggun seorang Indonesia. Iya. Dengan si kecil Kirana umur 8 tahun, kira-kira keindonesiaan apa yang ingin Anggun ajarkan, ya, nilai-nilai apa? Karena kan katanya masih tetap mengajarkan bahasa Indonesia kepada Kirana gitu. Aku hanya ngomong ke dia dengan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa yang Anggun ingin dia Ajarkan ke miliki? Keindonesiaan apa gitu Apa ya? Aku kan nggak juga punya buku petunjuk orang Indonesia begini, orang Prancis begini. Aku menjalankannya dengan secara natural mungkin. Jadi Indonesia. Nah, kenapa misalnya penting bagi Kirana kan untuk bisa berbahasa Indonesia? Toh dia kan tinggalnya di Paris, Iya. dia ayahnya seorang Prancis dan sekolahnya dia. Buat aku sebenarnya keindonesiaan itu bukan terletaknya itu bukan di paspor, tapi dalam bahasa, bahasa itu buat aku nomor satu loh. Karena setiap kali aku datang ke Jakarta, banyak sekali anak-anak yang punya nama Indonesia, paspor Indonesia, orang tua dua-duanya Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Kan aneh, apakah mereka lebih Indonesia dari aku? Yang udah nggak berpaspor Indonesia tapi tetap ngomong Indonesia, tetap masak nasi terus dan Sampai sekarang ya? sampai sekarang, dan anaknya berbahasa Indonesia dan pinter lagi. Jadi apakah semuanya harus diukur dalam dengan tidak punyanya paspor Indonesia, dengan tidak atau pernah pakai batik atau kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya yang ingin aku ini kan juga sempat jadi kontroversi, tapi buat aku justru nggak apa-apa. Kalau kontroversi berarti itu membuat orang mikir. Itu yang bikin aku senang. Tapi kira-kira mau nggak kalau tinggal kembali di Indonesia, menetap kembali di Indonesia? Kepingin sekali, mau sekali. Tapi ya itu, ya kalau misalnya udah nggak ada hukuman mati, kalau misalnya kita sudah diberi kan katanya dui nasionalisme itu akan bisa ada di Indonesia. Kalau itu bisa. Ya. Ada kan untuk anak sampai umur 18 tahun ya, bisa dual. Tapi kan salah satu orang tuanya harus, kalau nggak ada gimana. Iya makanya. Tapi apa yang ngangenin mengenai Indonesia? Sebenarnya suasana sih, aku nggak kangen. Aku kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen keadaan bahwa di sana tuh kesannya mudah, hidup itu mudah. Karena orang-orang tuh suka ketawa-ketawa, easy going, semuanya bisa diatur. Semuanya bisa diatur, pembantu ada. Iya makanya kayak gitu-gitu. Nggak harus ini ya. Ada kesan males-malesan yang aku suka kadang-kadang. Tapi pas balik ke sini Nggak harus kerja masak keras sendiri, lagi. nggak harus Iya, belanja sendiri, nggak harus Betul. nyuci piring sendiri Iya. dan lain. Untuk sekarang udah punya mesin. Jadi kegiatannya sekarang apa? Selain telah mengeluarkan album, masih jadi juri di Asia's Asia's Got Talent, kita Talent. baru selesai satu season kan, season yang pertama. Season keduanya nanti ya tahun depan, mulai Juli atau Juni. Terus nanti setelah promo album Prancisku selesai, aku harus bikin album Inggrisnya. Terus nanti rencananya akan tour mulai akhir 2016 atau 2017. Terus ya gitulah, jadi segala sesuatunya kan harus bolak lagi. Sebenarnya sama terus sih. Kira-kira kan pernah bikin album dalam bahasa Indonesia lagi? Kepingin sih, tapi nggak tahu kapan. Dan nggak tahu bisa apa enggaknya. Sekarang kalau media di Indonesia, selain sosial media dan lain sebagainya, bagaimana pandangan Anggun terhadap media yang ada di Indonesia? Mereka sering masih meliput kegiatan Anggun, Iya. masih tertarik, masih mengikuti. Sih, tapi aku dari dulu kan nggak pernah suka dengan infotainment. Buat aku ini salah satu pembodohan masyarakat yang ini kriminal buat aku kayaknya. Jadi aku tuh kepingin sekali wartawan di Indonesia, jurnalis itu mempunyai peran yang sangat penting untuk memberi informasi ke masyarakat. Bukan hanya memberi informasi, tapi juga nggak boleh membela pihak. Harus senetral mungkin, harus seakurat mungkin.
Dan ya kalau bisa tuh diverifikasi dulu satu sumber berita, jangan cuma copy paste aja. Kan kebanyakan orang Indonesia kan nggak suka baca artikel tapi baca headlines-nya aja. Jadi kadang mereka bikin headlines yang gimana tapi isinya nggak ada hubungannya atau membohongi. Dan itu ditambah dengan fakta bahwa orang Indonesia tuh suka sekali nonton TV, suka sekali dengan sesuatu yang hai tapi nggak ada isinya, itu bikin aku suka gregetan. Soalnya ada rating yang dikejar. Nah itu Rating dia. dan share. Itu yang aku sayangkan, karena kalau aku pikir zaman waktu aku masih kecil, ada cerdas cermat, ada Pak Tino Sidin, ada sesuatu yang membuat anak-anak itu kreatif dan mikir, dan acara-acara TV juga musik penting, karena tapi dulu aku ingat Pak Harmoko yang sangat nggak suka kalau ada lagu-lagu cengeng di Indonesia, karena ini bukan sesuatu yang pembodohan juga, dan bukan sesuatu yang baik untuk anak-anak kecil dan juga untuk mentalitas orang-orang Indonesia. Mestinya harus ada lagi kayak Pak Harmoko, harus ada kayak Menteri Kebudayaan yang Itu dia tugasnya tukang sensor, tapi kalau dulu zaman Orde Baru media itu semua kan disensor, ini nggak Betul. boleh, itu nggak boleh. Kita udah zaman demokrasi kita. Tapi demokrasi jangan berat sebelah juga. Harusnya kan ada juga untuk banyak hal. Di Indonesia sayangnya TV-nya nggak banyak yang unsurnya edukatif. Ini yang aku sayangkan. Iya, karena kan memang TV-nya kan swasta, mereka Ya. diikuti oleh iklan dan jumlahnya kan luar biasa banyak. Sudah 11 TV nasional, Betul. belum TV-TV lokal. Sekarang ada TV baru loh. Apa tuh? CNN Indonesia. Setuju. What do you think? CNN Indonesia. Ya sudah seharusnya kan Indonesia punya CNN. Ya apalagi kalau ya aku tahu sekarang Mbak Desi ada di Indonesia, amanpurnya Indonesia. No, buat aku penting sekali Aman sejahtera. aman sejahteranya gitu. No, penting sekali mempunyai ya channel TV seperti ini yang informasi, yang cuma ya itu kadang-kadang kita juga harus hati-hati, karena aku semenjak kejadian yang kemarin di Paris, aku melihat selalu yang acara TV yang hanya informasi, semua channel-channel TV yang hanya memberikan ini, tapi kesannya nanti kayak ada semacam entertaining depresi gitu loh. Karena kan kalau melihat hanya sesuatu itu jadi kesannya tuh seperti kayak haus informasi terus, tapi dalam artian yang kadang juga tergantung siapa yang memberi, apakah itu memberi kita sesuatu yang baru atau tidak. Makanya aku berharap, aku sampai sekarang belum lihat CNN Indonesia, jadi Ya, kita berharap bahwa kita memiliki standar kualitas jurnalisme yang tinggi, Ya. yang jelas dan lebih independen, lebih akurat, Betul. lebih objektif, lebih transparan. Itulah idealnya, yang mudah-mudahan kan tercapai. Ya. Tapi Anggun sendiri mungkin apa kira-kira? Sekarang kan sudah album ke-6, masuk usia 40, dan dari evolusi seorang Anggun kemana akan pergi ke depannya setelah ini? Apa cita-cita? Impian yang masih cita-citanya ingin diraih? ya sebagai artis ya tetap untuk selalu membuat album-album yang berisi, yang dengan lagu-lagu yang jujur, yang bisa menginspirasi orang. Dan cita-cita sebagai manusia sih sebenarnya menjadi ibu yang baik, walaupun kadang absen. Aku ingin lebih terjun dalam humanitarian action. Udah 9 tahun bekerja dengan UN, tapi banyak hal yang aku lakukan juga dalam nggak pakai nama-nama UN sih sebenarnya, untuk distrik tempat aku tinggal dengan para homeless di sini. Jadi banyak sekali hal-hal yang aku lakukan, yang aku kepingin. Aku sebenarnya gini loh, sebagai perempuan, sebagai ibu, aku ingin memberi contoh kepada anakku. Karena akulah contoh pertama perempuan buat dia. Jadi aku nggak boleh salah. Oke, Anggun, senang sekali bertemu dan berbicara. Makasih Di Paris. ya. Sukses selalu, semoga Makasih, tetap Mbak. berkarya dan aksi kemanusiaannya tetap jalan, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di Indonesia. Makasih Mbak. Ini udah mulai dingin soalnya.
Masih enak lah. Terus giginya coklat semua. Il y a toujours un ailleurs où je pourrais être mieux. Il y a toujours un ailleurs où je pourrais ne pas être moi. On s'enferme dans une vie interdit à jamais d'exister autrement. Il y a toujours un ailleurs où je pourrais être mieux. Il y a toujours un ailleurs où je pourrais